Bisa cerita nggak sebagai tari itu di situ perannya atau karakter itu bercerita tentang apa, Kak? Hal-hal Indonesia, selalu ada hal Indonesia di dalam filmnya. Makin seru pastinya ya kan, konfliknya semakin banyak, tiba-tiba ini ketemu ini tahu-tahu ini kayak gitu-gitu. Lagunya tuh gampang banget dihafal dan cheerful kan. Jadi kita tuh pas take shooting itu tuh di malam-malam kayak kita belum take nyanyi nih. Oh, kita take nyanyi sekarang banget nih. Mati lah gue belum hafal lagi gitu. Ada kurang lebih kayak 400-500 jenis hantu di Indonesia yang belum ketahuan sebenarnya. Hai teman pemilih, ketemu lagi dengan podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Episode kali ini bersama saya Reni dan kita masih kedatangan tamu spesial karena saya masih pakai pakaian yang mirip-mirip ya nggak kayak episode yang kemarin ya kan. Nah, ini kita juga kedatangan tamu spesial lagi yang ternyata juga merupakan salah satu cast baru dalam film pemilu atau film pilkada yang diproduksi oleh KPU RI bersama dengan sineas kenamaan Indonesia Garin Nugroho. Dan kita sambut dulu siapa sih tamu spesial kita yang akan datang menyapa teman pemilih langsung dari studio podcast KPRI. Hai Kak Farah. Halo teman-teman semua, teman pemilih ya? Iya. Hai teman pemilih. Hai Kak Farah, seneng banget bisa mampir ke sini. Sama-sama, terima kasih loh sudah diundang juga. Ami yang seneng banget. Teman pemilih pasti familiar kan sama wajah Kak Farah. Dia sudah main di film mana aja. Kak ngomong-ngomong itu memang apa dari awal genrenya tuh memang itu kan yang bikin kakak tuh bener-bener sangat happening banget, dikenal banget di film yang genrenya horor ya. Horor. Emang kebetulan kan sekarang untuk film bioskop banyak ya kita jumpai bermunculan film-film horor. Secara kita punya kamus perhororan Indonesia tuh banyak banget, bener nggak? Setan-setan di Indonesia tuh banyak banget, jadi semuanya tuh bisa diolah. Waktu kemarin aku soalnya sempet ngobrol sama direkturku kan, yang kemarin tuh ada kurang lebih kayak 400-500 jenis hantu di Indonesia yang belum ketahuan sebenarnya. Jangan disebutin gitu. Enggak dong. Enggak. Bisa besok yang ada ntar kita selesai. Aduh, ada saking panjangnya. Gitu. Oh my jadi god. Gitu, itu tentang hantu Indonesia. Informasi baru loh, ternyata ada 450-an jenis. Iya, 400-500an aku nggak tahu pastinya berapa, tapi banyak banget memang. Aduh, nggak mau tahu. Seru loh. Ya kan? Seru loh. Tapi kakak nggak ini ya, nggak apa nggak takut. Aku tuh sebenarnya takut, cuma aku suka yang cerita-cerita misteri, thriller gitu. Aku suka jadinya kayak menarik ya gitu. Memang spesial. Dibutuhkan orang dengan kemampuan khusus untuk bisa mampu mengikuti apalagi menjadi aktris di film-film yang genrenya sangat challenging gitu ya. Aku cuma bisa bilang salut ya Allah. Nah, spesialnya juga teman pemilih Kak Farah ini tadi aku udah bilang bahwa Kak Farah adalah cast baru dalam film sequel dari Kejarlah Janji yang lalu. Kita sudah menggala premierkan, sudah meluncing film pilkada kita, yaitu judulnya Tepatilah Janji. Tepatilah Janji. Sebenarnya pemeran-pemerannya akan mirip dengan ngambil dari yang Kejarlah Janji, tapi ternyata Pak Garin sebagai sineas kawakan itu tidak kehilangan sentuhannya. Kita juga dikejutkan, dari penyelenggara juga dikejutkan ketika rough previewnya dulu itu sudah ditunjukkan. Oh, ada pemeran ini. Oh, ada ketambahan cast ini ternyata. Nah, salah satunya adalah Kak Farah yang nanti akan berperan sebagai siapa, Kak? Sebagai Tari, istri dari Mas Adam. Anak sulungnya Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi, ya. Betul. Ternyata di sequel kali ini di film Tepatilah Janji, Adam tuh anak Bu Pertiwi itu akan mendapat porsi highlight yang lumayan banyak nih. Ini cerita yang lebih ke dia sih sebenarnya. Benar. Karena menuju untuk ke pilkada yang akhir tahun ini. Iya betul, pilkada tahun 2024 itu tanggal 27 November 2024. Nah, kalau Kak Farah bisa cerita nggak sebagai tari itu di situ perannya atau karakter itu bercerita tentang apa, Kak?
Jadi Tari ini memang tinggal di daerah yang sama. Dia itu sebenarnya berasal dari keluarga politikus juga. Bapaknya tuh juga terjun di dunia politik, makanya dia sebenarnya dia tidak asing dengan dunia politik sampai akhirnya dia ketemu sama Adam dan akhirnya menikah. Gitu. Cuma dia sebenarnya ada sedikit aku takut spoiler. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Soalnya ini ketika tayang premiernya sudah berjalan, lagi kita lagi roadshow di kota-kota besar, dan habis itu akan dilakukan pemutaran serentak di seluruh Indonesia. Iya ya. Oke, lanjut. Jadi terus dia kan memang ada sedikit trauma dengan dunia politik itu. Gitu. Makanya saat dia sudah menikahi Adam dan Adam memutuskan untuk mengikuti pemilihan yang lebih tinggi lagi, dia sebenarnya agak kecewa sama suaminya, kayak dia nggak mau kejadian yang sama yang terjadi sama bapaknya dulu terjadi juga sama suaminya sendiri. Itu tuh adalah hal yang paling dia takuti, maka dia kayak nggak bisa Mas Adam, nggak bisa nih gitu, dan itu sedikit terjadi perdebatan. Akhirnya mereka sedikit berantem gitu. Tapi akhirnya tetaplah sebagai istri yang baik, sebagai istri solehah ya, dia tetap mendukung suaminya asal syaratnya banyak banget. Iya. Gitu. Karena syarat-syarat itu juga muncul ceritanya dari memang hal yang dia rasain ketika dia kecil, orang tuanya sebagai pejabat itu ya Kak. Ini seperti orang-orang banyak berpendapat film Pilkada ini buatan Pak Garin ini semuanya itu angle-angle-nya itu lekat dengan kehidupan masyarakat hari-hari. Banget ya Kak. Katanya tuh nggak cuma bagi orang-orang yang suka dengar atau bersentuhan dengan isu pilkada seperti misalnya money politik, bagaimana menggapai kekuasaan tertentu, tapi juga kisah keluarga, angle-angle keluarga sebagai si istrinya orang yang nyalon tersebut. Betul. Ya kan, atau sebagai ibunya, sebagai adiknya tuh angle-angle-nya tuh tersentuh semua gitu. Katanya seperti itu. Nah, Kak Farah sendiri ketika pertama kali gabung ya Kak, ajak bergabung untuk main sebagai cast dalam film Tepatilah Janji ini yang merupakan sequel. Kakak itu impresi awal ketika ditawari dan ketika berproses dan ketika akhir gimana Kak? Aku tuh udah cukup lama kenal sama Mas Garin. Awalnya memang cuma ngobrol-ngobrol aja, lagi mau bikin apa Mas gitu. Cuma kan memang Mas Garin kan film-filmnya segmented banget dan tertentu ya. Dia kan emang lebih kayak teatrikal, misalkan lebih kayak gitu. Nah makanya ini dia bikin film yang sangat ngepop banget, terus deket banget dengan relate banget sama kita ya, kehidupan sehari-hari. Itu kok menarik ya. Terus dan aku tuh senang banget karena apa? Karena Mas Garin itu selalu menyajikan hal-hal Indonesia. Selalu ada hal Indonesia di dalam filmnya, entah itu sosialnya, entah itu lingkungannya, kayak gitu. Jadi begitu aku baca sinopsisnya tuh kayak aduh, bagus banget deh, aku udah kebayang kayak setnya bagaimana. Itu pasti sangat-sangat Indonesia banget, sangat-sangat kehidupan kita lah sehari-hari. Makanya aku selalu kayak, ayo dong Mas Garin, siapa tahu nanti kita ke depannya bisa kerjasama ya. Dari dulu kayak alhamdulillah kayak ya seneng deh kerjasama, kata dia gitu. Iya Mas, akhirnya untung. Makasih udah inget-inget aku, Maya seneng banget, excited banget. Iya, terus kan kita juga dengar Kak Farah juga dipilih karena memang tidak hanya potensinya, tapi juga kan saat ini memang Kak Farah itu memang benar-benar lagi melejit nih, orang lagi notice banget ya. Gara-gara film-film yang terakhir memang benar-benar dinotis banget sama masyarakat. Kebetulan ya kan? aja kalau gitu Wah. Kamu humble banget. Oke, Kak, ternyata memang Kakak memang sudah se-happy, se-expect itu ketika sudah melihat ceritanya ya. Apalagi siapa sih yang nggak tahu Mas Garin dan kiprahnya di dunia film gitu. Bener Makanya banget. aku juga agak terkejut dia. Wah, ternyata Mas Garin ngerjain ini juga ya. Ayo dong Mas, siapa tahu beneran berjodoh deh. Alhamdulillah ya. Kan memang tangan kawakannya Pak Garin itu ketika mengelola ini khususnya dalam proyek pemilu dan juga pilkada, sebenarnya beliau itu sudah ada keterlibatan dalam hal pemilu gitu Kak. Itu dari zaman kayaknya bisa jadi Kak Farah itu belum lahir saat itu. Aku kayaknya masih sekolah-sekolah gitu deh. Itu tuh ada sebuah iklan. Aku tahu.
Aduh, yang ikonik banget itu Inga. Inga. Nah, itu kamu kelas berapa, Kak? Aduh, kayak SD deh aku deh. SD, tapi baru notisnya ketika SD itu atau ketika setelahnya? Enggak, aku sampai sekarang pas dia, aku nggak tahu. Aku maksudnya itu kan udah cukup lama ya. Iya. Jadi waktu pas kemarin ngobrol sama Mas Garin dan dicerita, iya dulu yang Inga itu, hah? Tunggu, masih loading nih, masih nge-refresh lagi. Itu siapa yang bikin? Oh, itu dia jadinya yang bikin selama ini. Dulu kan kita kan selalu ngikutin si kata-kata itu kan. Iya, gitu. Dan dipakai di ragam angle-angle hidup kita yang lain kan. Inga gitu. Itu dulu yang bikin. Itu bapak. Waktu itu pas pertama kali dia cerita terus, oh itu jadi bapak. Oke Pak, dulu saya masih SD Pak, saya nggak ngerti apa-apa Pak. Aduh, time flies ya, itu udah lama banget lah itu. Tapi itu memang benar-benar ikonik. Artinya kita tidak pernah meragukan sentuhannya itu dalam membuat sebuah karya. Itu output hasil akhirnya tuh, Kak, kalau kita ngebandingin dari skrip, kita udah baca skenario dari awal ya, plot ceritanya tuh kayak gimana. Ketika jadi, Kak, ketika udah preview jadi, loh kok ada tambahan gini, Iya, menarik ya. Menarik banget itu. Makanya excited banget ketika kemarin aja dari skripnya Kejarlah Janji, film pertama, hasilnya seperti itu. Terus sekarang kita membuat kembali film untuk tema pilkada. Ini ketika kita kemarin lihat rough previewnya itu, wow, tambahan cast-castnya yang baru dan menjadi pelengkap sih menurut aku. Jadi waktu pas aku main juga, aku tuh sebenarnya shooting day-nya tuh nggak terlalu banyak loh, gitu. Jadi tapi begitu ada tambah si A, si B, si C itu jadi kayak kesannya kayak lengkap aja semuanya. Jadi kayak wah, ceritanya tuh makin menarik, makin seru pastinya, ya kan, konfliknya semakin banyak, tiba-tiba ini ketemu ini tahu-tahu ini, kayak gitu-gitulah gitu. Jadi kayak betul. Bisa banget lah kalau Mas Garin mah bikinnya. Pasti teman pemilih akan makin penasaran kan. Nah, nanti tunggu nih setelah kita kemarin udah premierkan dan kita lagi putar di beberapa kota besar untuk premier tambahan. Nanti kita akan putar lagi serentak sama kayak kemarin, Kak. Kita nonton di seluruh tanah air itu, di semua kampus-kampus. Iya, itu seru banget sih. Nanti Kak Farah juga harus hadir di salah satunya ya. Kita akan undang ya. Tunggu ajakannya ya aku ya. Seru banget loh. Dan tetap sentuhan-sentuhan artistiknya tuh seperti menggunakan lagu-lagu yang juga familiar. Betul. Dan seru banget. Jargon. Aku tuh waktu pas tahu lagunya, dengar pertama kali terus, gila gua nggak hafal nih. Tiba-tiba disuruh nyanyi, kan ada scene yang kita nyanyi bareng kan ya. Gimana nih gitu. Tapi lagunya tuh gampang banget dihafal dan cheerful kan. Jadi kita tuh pas take shooting itu tuh di malam-malam kayak, kita belum take nyanyi nih. Oh, kita take nyanyi sekarang banget nih. Mati lah, gue belum hafal lagi gitu. Tapi yang pasti teman-teman cast yang lain pun kerjasamanya tuh oke banget. Tenang, nanti gue bantuin. Apalagi kan yang baru itu kan waktu pas di scene yang itu kan rata-rata baru. Yang lama tuh cuma Bucut sama si Bima, sama Shen, Pak Janji ya. Sama Pak Janji. Yang lainnya tuh kita nggak tahu, jadi kayak apa lagi nih gitu. Jadi seru banget. Tapi terlihat menyenangkan ya, Kak? Terlihat real nggak kita nyanyinya? Malah kayak apa lagi? Udah matanya gini, Bim, Mas Adam, apa lagi Mas Adam? Sebentar, teman pemilih jangan ketipu ya. Ini Kak Farah di sini ketawa-ketawa ngakak-ngakak gini. Bener. Perannya nanti beda banget. Nanti aktingnya tuh lihat itu beda banget, karakternya tuh beda banget gitu. Bener-bener nggak kayak Kak Farah kayak begini banget. Totally ini aslinya ya begini nih, nggak bisa diem sebenarnya ketawa merawa mulu. Ini aslinya, kita beruntung bisa lihat aslinya. Ntar jangan kaget kalau lihat di film karakternya kayak gimana, sekalem apa. Tapi kalemnya mendem sih ya. Bijak ya, Kak. Bijak ya. Tapi itu memang mendem sih, terlihat memang sangat menyimpan sesuatu gitu. Iya kan? Kayak ibu rumah tangga yang mengayomi suaminya, dekat banget sama keluarganya gitu kan. Jadi kayak yang gue mesti cerita ke siapa lagi nih? Masa cerita ke mertua terus kan kayaknya nggak bisa ya semuanya kita ceritain gitu kan. Kayak ya udah deh, gue telan aja deh sendiri gitu. Sedih banget. Itu juga aku jadi mengingatkan ini scene yang atau karakter yang dilakukan Kak Farah itu sebagai Tari, istrinya Mas Adam itu ini tuh unik karena juga di situ dibikin Tari ini sangat dekat sama mama mertua. Iya. Spesial banget. Dia ngadunya tuh bukan ke parentsnya dia, ya kan? Tapi malah ke mama mertua gitu. Seru doh. Nanti bisa jadi teladan gitu. Semoga ya. Jadi baik. Benar. Jadi emang ya kita kan
kalau saat kita menikah kan kita punya orang tua Iya. sambung ya, orang tua sambung. Iya. Jadi ya memang anggaplah mertua itu sebisa mungkin bisa kerjasama, bisa tempat curhat juga gitu. Bisa nyeritain semuanya. Seneng banget. Nah, itu pasti teman pemilih makin penasaran nanti ceritanya kayak gimana, pasti ada kesempatan buat nonton. Nah, tapi kita juga pengen tahu nih, pengen kepo sama Kak Farah nih. Kak Farah, ini kan kita sudah ngelewatin pemilu kemarin 14 Februari. Kakak punya kesan apa Kak sama hari pemilu kemarin Kak pas pemungutan? Jadi gini kan di tempatku itu kan RT RW-nya banyak banget ya di komplek perumahanku. Jadi makasih banget itu tuh sudah di arrange kayak per RT tuh beda-beda gitu. Jadi kita tuh nggak ngantri yang panjang banget sampai kita aduh bosan ya ngapain aja ya gitu. Jadi emang bahkan di tempat pemilihanku itu tuh berdekatan dengan RT yang lain. Oh ternyata banyak ya. Oh ya memang dibikin biar kita tidak ngantri, biar flow-nya enak. Dan memang itu terjadi waktu pas aku datang langsung isi tanda tangan udah langsung coblos saat itu gitu. Iya. Jadi emang dan seru-seru banget nggak sih? Aku tuh ngelihat petugas-petugas yang di KPPS namanya. apa mereka pakai kostum-kostum Masa gitu. sih? Iya kan Pakai banyak kostum di apa, Kak? berita-berita. Oh kalau di tempatku sih enggak, cuma iya. aku ngeliat di tempat-tempat lain tuh banyak yang pakai kostum-kostum gitu. Iya. Jadi kompak banget emang RT-nya kayak Bener, seru bener. banget sih. Jadi kita bikinnya tuh kayak ini bukan yang politik banget nih, nggak serius gitu. Cuma ya kita juga bisa make it fun gitu. Iya. Kadang suka bikin kostum tematik gitu kan. Per RT-nya kreatif banget. Betul, itu adalah murni kreativitas dan swadaya dari lokal tempat tersebut Kak. Iya, Kalau anggaran dari KPU penyelenggara itu adalah anggaran untuk menggelar misalnya tenda, kursi, Emang gitu ya, yang sewa. esensialnya aja ya. Esensialnya. Nah, kalau tambahan-tambahan kayak gitu, ada yang dibikin tema Hello Kitty, Iya. tema superhero, misalnya tema hantu. Itu tuh murni dari masyarakat masing-masing Kak Iya. untuk meramaikan pesta demokrasi. Jadi emang semuanya tuh kerjasama banget. Bahkan di tempatnya temanku tuh sampai ada jamuan makan siangnya gitu. Jadi kayak wow mewah ya. Boleh nggak aku pindah ke RT-mu aja gitu. Bener-bener Jadi kayak lagi ulang tahun gitu loh. ya Ada ampun. buffetnya gitu. Makan kok enak banget. Ih, ya, luar gitu. biasa banget itu. Iya makanya sekompak itu mereka. Iya, jadi kayak ini ya, kayak sekalian buat apa kumpul warga. Kumpul, terus kayak ya apa namanya kita bisa saling kenal lagi kan. Iya. Biasanya kan kita kan sekarang mana sih yang bisa masih suka ngumpul bareng, ngobrol bareng sama tetangga kan masih jarang Iya, ya. Jadi kan pasti kan ada bener. acara-acara tertentu yang dibikin siapa tahu kita bisa ngobrol lagi, Iya, bisa ketemu lagi, catch up bener. lagi sama tetangga-tetangga. Itu serunya di TPS itu jadinya Iya. seperti itu gitu. Dan bangga banget deh itu cuma terjadi di Indonesia di mana Iya, iya. semua orang mengambil peran untuk bisa meramaikan hari pemungutan suara gitu. Happy kan Kak Happy jadi orang banget. Indonesia ya kan? Semoga ya film ini juga bisa lebih mengajak teman-teman apalagi generasi muda ya Iya. untuk ayo kita memilih Iya, gitu. benar. Memilih tuh emang wajib dan suara kamu tuh dibutuhkan banget dan sangat berpengaruh banget sama untuk kedepannya. Apalagi kan besok ini kan pilkada ya. Iya. Pilkada betul. kan kayak lingkupnya lebih kecil nggak sih? Kalau misalkan kemarin kan presiden kayak ya udah Se-Indonesia. ya se-Indonesia itu lebih umum gitu. Kalau pilkada kan deket banget sama kehidupan kita. Jadi kan lebih ke daerah, kemajuan daerah yang kita tinggalin itu. Jadi kan pasti lebih kelihatan ya. Ya Betul. semoga semuanya bisa tergerak untuk ayo coblos, ayo kita majukan daerah kita masing-masing. Tuh kan dengar langsung kan apa kata Kak Farah kan. Jadi nanti pas pilkada 27 November 2024 harus gunakan hak pilih datang ke TPS. Yes. Tadi seperti yang dibilang Kak Farah pas pemilu kemarin, iya benar setiap TPS itu sudah diatur siapa yang terdaftar di situ. Itu yang mengatur itu adalah penyelenggara pemilu sampai di level kecamatan sampai desa gitu. Emang udah diatur Kak Farah dan keluarga Kak Farah di TPS mana, terus tetangganya Kak Farah yang sebelah kanan bisa aja ke TPS yang sebelah Iya, kanan. Jadi nggak berjejal Kak, sudah teradministrasi. Itu yang kami berusaha melakukan langkah yang lebih rapi lagi Betul. supaya masyarakat lebih nyaman menggunakan hak pilih. Ini seneng banget loh kita mendengar langsung dari Kak Farah dan Kak penting banget untuk kita selalu ngingetin teman-teman semua yang sudah punya hak untuk memilih untuk menggunakan hak pilihnya ke TPS Yes. nanti. Iya. Kakak boleh ingatkan dong teman-teman supaya nanti mau gunakan hak pilihnya pas pilkada 27 November. Pokoknya teman-teman yang sudah mempunyai hak pilih, pakai hak pilihmu. Kita majuin daerah kita bareng-bareng di tanggal 27 November 2024 besok. Rugi banget deh kalau enggak. Kalau bukan kita yang membantu, kalau bukan kita yang kerjasama ya siapa lagi? Apalagi teruntuk generasi muda. Kalian tuh bisa udah lebih speak up ya, bisa lebih speak up, lebih bisa memajukan untuk Indonesia bareng-bareng deh.
Seneng banget denger pesannya, ya Semoga. ampun. Seneng banget ada anak muda yang mau menyuarakan, mengingatkan teman-temannya untuk jangan lupa ini adalah kesempatan yang tidak dimiliki oleh setiap warga dunia. Gak semua orang di negara-negaranya itu punya hak untuk memilih langsung Betul. pemimpinnya. Jadi ayo kita jangan sia-siakan. Gitu. Yes. Oh, dan jangan lupa juga mungkin kita juga harus cari tahu ya untuk calon-calonnya siapa aja, ya kan? Betul. Karena emang yang pas kemarin tuh jujur aku juga karena saking banyaknya aku juga jadi lumayan agak bingung sih. Bingung ya. Iya benar-benar. Yang aku pilih bahkan aku kadang gini, banyak kan tuh pamflet-pamflet yang berjajaran di jalan-jalan. Jadi yang ini aku sering lihat ini nih, aku sering lihat ini. Jadi kayak dia siapa sih? Aku jadi lumayan cari tahu. Jadi karena aku tahu jadi lebih familiar lagi. Jadi pas begitu ada di kertasnya, oke ini kemarin aku udah baca, ya udah ini aja deh gitu. Berarti mempan cara kampanyenya dia, berarti langsung diingat ya. Karena emang nyata banget tuh namanya, terus kan orang kan secara nggak sadar kayak ngelihat foto tuh kan alam bawah sadarnya pasti akan tertuju dan teringat sama orang itu atau nama itu atau pakaian yang dipakai atau warnanya seperti apa, kan kayak gitu ya, lebih gampang. Bener. Ya mungkin Beruntunglah yang sering dilihat sama Kak Farah. beruntungnya naruh banyak iklan. Cuma jangan lupa ya habis itu diberesin bener-bener ya. Jadi nggak jadi sampah di jalanan. Diingetin ya. Terus juga kalau emang benar kepilih, tepati janjinya. Itu pastinya. Itu sudah mendasar dan udah nggak usah ditanyain, harus lah. Harus banget itu. Nah, teman pemilih pasti senang banget kan bisa ketemu mendengar langsung dari Kak Farah. Nanti di waktunya kita umumkan, pantau terus media sosial kita, teman pemilih bisa menyaksikan film Tepatilah Janji ya. Yes. Kita lihat gimana Kak Farah jadi istrinya Mas Adam. Gini. Cara ngomong Mas Adam ya. Iya mas. Iya mas. Iya, sedalam itu loh suaranya. Nah Kak Farah, aku juga mau ngingetin teman pemilih sama kayak Kak Farah yang mau memastikan nanti harus ikut nyoblos di TPS pas hari Pilkada 27 November nanti. Jangan lupa untuk selalu mengawal hak pilihnya dengan cara klik cek dptonline.kpu.go.id. Di situ tinggal masukkan NIK, sudah ketahuan kakak akan nyoblos di TPS mana ya. Iya. Nah itu juga makasih banget sih. Itu betul, juga mempermudah loh. Dengan senang hati Kak. Oke baik, kalau gitu teman pemilih, kita thank you banget teman pemilih sudah bersama dengan episode kali ini. Nantikan episode podcast KPU berikutnya dengan tamu-tamu yang gak kalah serunya dan pasti juga membawa informasi yang menarik. Kakak sehat selalu, sukses selalu. Sama-sama. Kita akan selalu menunggu film-film ya. kakak berikutnya pasti. Amin. Iya. Ya. Thank you kakak. Terima kasih. Dan teman pemilih juga terima kasih. Sampai ketemu lagi pada episode berikutnya. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai ketemu. Bye.